Di sebuah kota kecil yang tak pernah benar-benar tidur, hiduplah seorang gadis muda bernama Nadira Anindya, atau biasa dipanggil Nadira. Usianya baru 26 tahun, namun hidup sudah mengajarinya banyak hal tentang kehilangan, perjuangan, dan arti bertahan di tengah keadaan yang tak pernah mudah. Setiap hari, Nadira bekerja di sebuah toko roti kecil dekat terminal kota. Pagi-pagi sekali ia sudah bangun untuk membantu ibunya menyiapkan dagangan gorengan yang dititipkan ke warung-warung sekitar. Setelah itu, ia berangkat bekerja dengan sepeda motor tua peninggalan ayahnya yang sering mogok di jalan. Ayah Nadira telah meninggal 3 tahun lalu karena sakit paru-paru. Sejak saat itu, seluruh beban keluarga jatuh ke pundaknya. Ia tinggal bersama ibunya, Bu Ratna, di rumah sederhana yang dindingnya mulai kusam dimakan usia. Atap rumah mereka bahkan bocor setiap kali hujan turun deras. Meski hidup serba kekurangan, Nadira dikenal sebagai gadis yang ramah dan jujur. Banyak pelanggan toko roti menyukainya karena ia selalu murah senyum. Bahkan ketika lelah, Nadira tetap berusaha terlihat baik-baik saja. Namun di balik senyumnya, ada banyak hal yang ia pendam sendiri. Tagihan rumah sakit ibunya belum lunas, cicilan motor menunggak 2 bulan, dan diam-diam pemilik kontrakan mulai memberi peringatan agar mereka segera membayar sisa uang sewa. Malam itu Nadira pulang lebih larut dari biasanya. Hujan baru saja reda, menyisakan jalanan basah yang memantulkan cahaya lampu kota. Ia memarkir motornya di depan minimarket kecil untuk membeli obat ibunya yang sedang demam. Saat berjalan keluar dari minimarket, matanya menangkap sesuatu di dekat trotoar. Sebuah dompet kulit hitam. Dompet itu terlihat mahal dan bersih, sangat kontras dengan genangan air dan jalanan kumuh di sekitarnya. Nadira menoleh ke kanan dan kiri, tapi tak ada seorang pun yang tampak mencarinya. Dengan ragu, ia mengambil dompet itu. "Punya siapa ya?" gumamnya pelan. Karena khawatir ada identitas penting di dalamnya, Nadira membuka sedikit bagian dompet tersebut. Dan seketika matanya membelalak. Di dalamnya terdapat beberapa lembar cek bernilai miliaran rupiah, kartu-kartu eksklusif, dan uang tunai dalam jumlah besar yang belum pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Nafas Nadira tertahan, tangannya bahkan sampai gemetar. Di saat bersamaan, bayangan wajah ibunya muncul di pikirannya. Tagihan rumah sakit, cicilan motor, kehidupan mereka yang nyaris hancur. Uang sebanyak itu bisa mengubah semuanya hanya dalam semalam. Namun sebelum pikirannya melangkah lebih jauh, Nadira cepat-cepat menutup dompet tersebut. Wajahnya terlihat bingung dan panik. Ia tidak tahu bahwa dari dalam sebuah mobil hitam mewah yang terparkir tak jauh dari sana, sepasang mata sedang memperhatikannya sejak tadi. Pria itu bernama Raka Mahendra. Usianya baru 28 tahun, namun namanya sudah dikenal luas sebagai pemilik perusahaan properti terbesar di kota itu. Kaya, muda, tampan, dan berpengaruh, itulah gambaran orang-orang tentang dirinya. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa di balik kesuksesannya, Raka adalah pria yang sulit mempercayai siapapun. Ia terlalu sering dikhianati. Rekan bisnis memanfaatkannya. Mantan kekasih mendekatinya demi uang. Bahkan beberapa orang yang mengaku teman ternyata hanya ingin keuntungan. Karena itulah, malam ini Raka melakukan sesuatu yang aneh. Ia sengaja menjatuhkan dompetnya sendiri. Bukan karena ceroboh, melainkan untuk melihat apakah masih ada orang jujur di dunia ini. Raka bersandar di kursi mobilnya sambil memperhatikan Nadira dari kejauhan. Biasanya orang-orang yang menemukan dompet itu akan langsung memasukkan uangnya ke tas, lalu pergi seolah tak terjadi apa-apa. Namun gadis ini berbeda. Ia justru tampak kebingungan. Bahkan beberapa kali melihat sekitar seperti sedang mencari pemiliknya. Raka mulai penasaran. "Menarik," ucapnya pelan. Di tengah dinginnya malam dan kerasnya hidup yang sedang menghimpitnya, Nadira belum tahu bahwa dompet yang kini ada di tangannya akan menjadi awal dari perubahan terbesar dalam hidupnya.
Nadira masih memegang erat dompet kulit hitam itu sepanjang perjalanan pulang. Hujan rintik kembali turun, membasahi jalanan kota yang mulai sepi. Motor tuanya melaju pelan melewati deretan toko yang satu persatu mulai tutup. Namun pikirannya sama sekali tidak tenang. Isi dompet itu terus terbayang di kepalanya. Uang tunai tebal, kartu-kartu eksklusif, dan cek bernilai miliaran rupiah yang bahkan sulit ia bayangkan jumlahnya. Beberapa kali Nadira menarik napas panjang, mencoba mengusir pikiran-pikiran yang mulai menggodanya. Kalau cuma ambil sedikit, mungkin gak akan ketahuan. Kalimat itu muncul begitu saja di benaknya, dan ia membencinya. Sesampainya di rumah, lampu ruang tamu masih menyala redup. Ibunya tertidur di sofa kecil sambil memegang kain kompres di dahi. Wajah Bu Ratna terlihat pucat dan lelah. Nadira mematung di ambang pintu. Dadanya terasa sesak. Ia tahu ibunya membutuhkan pengobatan lebih baik, tapi uang mereka bahkan nyaris tak cukup untuk makan minggu depan. Pelan-pelan ia duduk di meja makan kecil yang sudah mulai rapuh. Dompet hitam itu ia letakkan di depannya. Untuk pertama kalinya, Nadira membuka seluruh isi dompet tersebut dengan lebih hati-hati. Matanya kembali membelalak. Salah satu cek di dalamnya bernilai 5 miliar rupiah. 5 miliar, jumlah yang bahkan tak pernah berani ia impikan. Dengan uang sebanyak itu, ia bisa melunasi semua hutang mereka, membawa ibunya ke rumah sakit terbaik, membeli rumah kecil yang layak, bahkan mungkin membuka usaha sendiri agar tak perlu bekerja sampai larut malam lagi. Tangan Nadira perlahan menyentuh lembar uang di dalam dompet itu. Napasnya mulai berat, air matanya hampir jatuh. Hidup begitu tidak adil baginya selama ini. Ia sudah bekerja keras, sudah berusaha jujur, tapi kenapa semuanya tetap terasa sulit? Tiba-tiba suara batuk ibunya terdengar dari ruang tamu. Nadira langsung tersadar. Ia buru-buru menutup dompet itu kembali, seolah sedang melakukan kesalahan besar. Keesokan paginya, Nadira berangkat kerja dengan wajah murung. Pikirannya kacau sejak semalam. Bahkan beberapa kali ia salah memberikan pesanan pelanggan hingga dimarahi atasannya. Saat jam istirahat, sahabatnya di toko roti, Mila, menyadari ada yang tidak beres. "Kamu kenapa sih dari tadi bengong terus?" tanya Mila sambil duduk di sampingnya. Nadira ragu sejenak, lalu akhirnya menceritakan tentang dompet yang ia temukan. Mata Mila langsung membesar. "Tunggu, isinya miliaran?" bisiknya kaget. Nadira langsung menggeleng cepat. "Bukan hak aku." "Tapi coba pikir deh," lanjut Mila pelan. "Orang sekaya itu pasti nggak bakal miskin cuma karena kehilangan sedikit uang." "Itu bukan sedikit, Mil. Justru karena dia kaya. Sedangkan kamu tiap hari kerja capek-capek buat bayar hutang." Ucapan Mila membuat Nadira diam. Untuk beberapa detik, ia tak bisa menyangkal perkataan sahabatnya itu. Mila menatapnya serius. "Kadang hidup tuh kasih kesempatan cuma sekali." Kalimat itu terus terngiang di kepala Nadira bahkan setelah jam kerja selesai. Sore harinya, ia kembali membuka dompet tersebut di kamar. Kali ini ia mencari identitas pemiliknya lebih teliti. Di salah satu slot kartu, terdapat kartu nama berwarna hitam elegan dengan tulisan emas. Raka Mahendra, Mahendra Group. Nadira langsung mengenali nama itu. Semua orang di kota tahu siapa Raka Mahendra, pengusaha muda sukses yang sering muncul di berita bisnis dan media sosial. Kabarnya, perusahaan miliknya memiliki proyek properti di mana-mana. "Jadi ini punya dia," gumam Nadira pelan. Ia menatap dompet itu lama sekali. Di dalam dirinya, dua suara terus saling bertarung. Suara pertama berkata bahwa ini kesempatan untuk mengubah hidup. Namun suara lainnya mengatakan bahwa jika ia mengambil sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tak akan berbeda dari orang-orang yang selama ini ia benci. Malam mulai turun ketika Nadira akhirnya membuat keputusan. Ia memasukkan kembali seluruh isi dompet dengan rapi ke dalam tasnya. Besok pagi,
ia akan mengembalikannya. Meski ia sendiri tidak tahu apakah keputusan itu akan membuat hidupnya lebih baik atau justru membuatnya semakin menyesal. Keesokan harinya, Nadira berdiri gugup di depan gedung tinggi milik Mahendra Group. Bangunan kaca megah itu terlihat sangat jauh dari dunia yang biasa ia kenal. Mobil-mobil mewah keluar masuk area lobi. Para pegawai berpakaian rapi berjalan cepat sambil membawa dokumen dan laptop. Nadira sampai merasa minder melihat sandal dan tas sederhananya sendiri. Ia menggenggam erat dompet hitam tersebut. "Semoga aku nggak diusir," bisiknya pelan. Dengan langkah ragu, Nadira akhirnya masuk ke dalam gedung besar itu, tanpa menyadari bahwa seseorang di lantai atas sudah melihat kedatangannya lewat kamera CCTV. Dan orang itu adalah Raka Mahendra sendiri. Begitu pintu lobi terbuka, udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyambut Nadira. Ia berdiri canggung di tengah kemewahan gedung Mahendra Group yang begitu asing baginya. Lantai marmer mengilap, lampu gantung besar, dan suara langkah sepatu para pegawai membuatnya semakin merasa kecil. Beberapa orang sempat melirik penampilannya yang sederhana. Nadira menunduk pelan, lalu berjalan menuju meja resepsionis sambil menggenggam tasnya erat-erat. "Maaf, Mbak, saya mau bertemu Pak Raka Mahendra," ucapnya hati-hati. Resepsionis itu mengangkat wajah, lalu memandang Nadira dari atas sampai bawah sejenak. "Ada janji sebelumnya?" Nadira langsung gugup. "Nggak ada, tapi ini penting." "Bisa dijelaskan keperluannya?" Nadira ragu sesaat. Ia tidak ingin sembarang orang mengetahui isi dompet itu. "Saya cuma mau mengembalikan barang milik beliau." Resepsionis itu tampak sedikit curiga, namun akhirnya meminta Nadira menunggu di sofa lobi. Tanpa Nadira sadari, sejak tadi kamera CCTV memang sudah mengarah padanya. Dan di lantai paling atas gedung itu, Raka Mahendra sedang memperhatikannya dalam diam. Pria itu berdiri di depan layar monitor ruang kerjanya sambil menyilangkan tangan. Tatapannya tajam, namun ada sedikit rasa penasaran yang tak bisa ia sembunyikan. Selama ini, hampir tidak ada orang yang pernah mengembalikan dompet itu utuh. Beberapa bahkan langsung kabur begitu menemukan isinya. Namun, gadis ini justru datang sendiri ke kantornya. Raka lalu menekan tombol interkom. Suruh dia naik. Tak lama kemudian, seorang staf menghampiri Nadira. "Mbak Nadira?" Nadira terkejut. Iya, silahkan ikut saya. Pak Raka bersedia menemui Anda." Jantung Nadira langsung berdegup lebih cepat. Ia mengikuti staf itu masuk ke lift khusus menuju lantai atas. Selama lift bergerak naik, tangannya terasa dingin dan berkeringat. Ia sendiri tidak tahu kenapa jadi sangat gugup. Sesampainya di depan ruang kerja utama, langkah Nadira melambat. Pintu besar itu terbuka perlahan. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya ia melihat langsung sosok Raka Mahendra. Pria itu berdiri di dekat jendela besar dengan jas hitam rapi yang membuat penampilannya terlihat semakin berwibawa. Wajahnya tampan, namun tatapannya dingin dan sulit ditebak. Usianya masih muda, bahkan tak jauh berbeda darinya. Namun auranya membuat ruangan terasa menekan. "Masuk," ucap Raka singkat. Nadira menelan ludah, lalu masuk perlahan. Pintu tertutup. Suasana langsung terasa sunyi. "Ada apa?" tanya Raka sambil duduk di kursinya. Nadira buru-buru mengeluarkan dompet hitam dari dalam tas. "Saya menemukan ini semalam di dekat minimarket." Tatapan Raka langsung tertuju pada dompet itu. Namun ekspresinya tetap datar. "Kamu buka isi dalamnya?" Pertanyaan itu membuat Nadira gugup. "Iya, saya buka sedikit buat cari identitas pemiliknya." "Dan kamu lihat semua uangnya?" Nadira mengangguk pelan. Raka menatapnya tajam beberapa detik. "Tidak ada yang hilang." Nada suaranya terdengar dingin, hampir seperti sedang menginterogasi. Nadira langsung menggeleng cepat. "Semuanya lengkap, saya nggak ambil apa-apa." Raka membuka dompet tersebut perlahan. Ia memeriksa seluruh isi di dalamnya dengan teliti. Uang tunai, kartu, cek, semuanya benar-benar utuh, tak kurang sedikit pun. Untuk pertama kalinya sejak Nadira masuk, ekspresi Raka berubah tipis. Bukan marah, melainkan heran. Ia lalu mengangkat pandangan ke arah Nadira. "Kamu tahu berapa jumlah uang di dalam dompet ini?" "Iya." "Dan kamu tetap mengembalikannya?" Nadira terdiam sesaat sebelum menjawab pelan. "Itu bukan milik saya." Jawaban singkat itu membuat Raka kehilangan kata-kata selama beberapa detik.
Sederhana, namun entah kenapa terasa begitu jujur. Raka bangkit dari kursinya lalu berjalan mendekati Nadira. Kalau kamu ambil sedikit saja, hidupmu mungkin langsung berubah. Nadira tersenyum kecil pahit. Saya sempat kepikiran begitu. Raka sedikit terkejut mendengar kejujurannya. Tapi, Nadira menunduk pelan. Kalau saya ambil uang itu, mungkin ibu saya bisa hidup lebih nyaman. Tapi, saya sendiri nggak akan bisa tidur tenang. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, hati Raka terasa seperti disentuh sesuatu. Ia terlalu sering bertemu orang yang berpura-pura baik demi keuntungan. Namun gadis di hadapannya ini berbeda. Tatapannya tulus, dan cara berbicaranya tidak dibuat-buat. Raka lalu menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Sebenarnya, dompet itu sengaja saya jatuhkan." Nadira langsung mengangkat wajah dengan bingung. "Maksudnya?" "Saya ingin melihat apakah masih ada orang jujur di kota ini." Nadira membelalak kaget. Raka berjalan kembali ke mejanya. "Dan sejauh ini, kamu satu-satunya yang mengembalikannya lengkap." Ruangan mendadak terasa hening. Nadira tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Sebagian dirinya merasa kesal, karena ternyata ia sedang diuji. Namun di sisi lain, ia juga melihat sesuatu dalam mata Raka. Kesepian, keletihan. Seolah pria itu sudah terlalu lama hidup di antara orang-orang yang hanya mengincar hartanya. Raka kembali menatap Nadira. "Kamu bekerja di mana?" "Di toko roti dekat terminal." "Orang seperti kamu masih ada ternyata." Nadira tersenyum tipis. "Orang jujur banyak kok, Pak. Mungkin Bapak cuma ketemu lingkungan yang salah." Ucapan itu membuat Raka terdiam. Sudah lama tidak ada yang berbicara padanya setulus itu tanpa rasa takut atau tanpa mencoba mencari muka. Dan anehnya, untuk pertama kali dalam hidupnya, Raka mulai tertarik mengenal seseorang bukan karena penampilan atau statusnya, melainkan karena ketulusannya. Setelah pertemuan hari itu, Nadira mengira hidupnya akan kembali biasa seperti semula. Ia berpikir urusannya dengan Raka Mahendra sudah selesai begitu saja. Namun ternyata tidak. 2 hari kemudian, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan toko roti tempat Nadira bekerja. Para pegawai langsung heboh ketika melihat siapa yang turun dari mobil tersebut. Raka Mahendra. Dengan kemeja sederhana namun tetap elegan, pria itu masuk ke dalam toko sambil melihat sekitar. Kehadirannya langsung menarik perhatian semua orang. Nadira yang sedang menyusun roti sampai membeku di tempat. "Pak," ucapnya kaget. Raka mendekatinya dengan tenang. "Saya mau beli roti." Nadira tahu itu jelas alasan yang dibuat-buat. Pengusaha sebesar Raka tidak mungkin datang sendiri hanya untuk membeli roti kecil di toko sederhana seperti itu. Dan benar saja, sejak hari itu Raka mulai sering datang. Kadang membeli kopi. Kadang hanya duduk sebentar sambil berbicara ringan dengannya. Awalnya Nadira merasa canggung. Dunia mereka terlalu berbeda. Ia hanya gadis biasa yang hidup pas-pasan. Sementara Raka adalah pria kaya yang namanya dikenal di mana-mana. Namun perlahan, jarak di antara mereka mulai mencair. Untuk pertama kalinya, Nadira melihat sisi lain dari seorang Raka Mahendra. Di balik sifat dinginnya, ternyata pria itu sangat tenang dan perhatian. Ia jarang tertawa, namun selalu mendengarkan Nadira dengan sungguh-sungguh. Dan tanpa disadari, Raka mulai merasa nyaman berada di dekat gadis itu. Bukan karena Nadira cantik semata, melainkan karena hanya di dekatnya, Raka merasa diperlakukan sebagai manusia biasa, bukan sebagai pengusaha kaya. Suatu malam, ketika hujan turun deras, motor Nadira mogok di tengah jalan. Sepulang kerja, ia berdiri kebingungan di pinggir jalan sambil mencoba menyalakan motornya berulang kali. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di depannya. Raka turun sambil membawa payung. "Kamu keras kepala ya?" katanya pelan. Nadira langsung salah tingkah. "Pak Raka, kok bisa ada di sini?" "Saya habis meeting dekat sini." Padahal sebenarnya, Raka sengaja mengikuti dari jauh setelah tahu Nadira pulang sendirian malam-malam. Tanpa banyak bicara, Raka membantu mendorong motor Nadira ke bengkel terdekat. Dan malam itu,
menjadi pertama kalinya Nadira melihat Raka tertawa kecil saat terkena cipratan air hujan. Sederhana, namun hangat. Hari demi hari berlalu, hubungan mereka semakin dekat. Raka mulai membantu pengobatan Bu Ratna secara diam-diam melalui dokter kenalannya. Namun, ia melakukannya tanpa membuat Nadira merasa dikasihani. Itulah yang paling dihargai Nadira. Raka tidak pernah memandang rendah kehidupannya. Namun, kedekatan mereka ternyata mulai menimbulkan masalah. Kabar bahwa Raka sering terlihat bersama gadis biasa dari keluarga sederhana mulai menyebar. Beberapa rekan bisnis dan keluarga besarnya tidak menyukai hal itu. Terutama Tante Raka, Maya Mahendra, yang selama ini ingin menjodohkannya dengan anak pengusaha lain. "Perempuan itu cuma akan jadi beban untuk kamu," ucap Maya suatu malam. Raka menatap dingin. Dia lebih tulus dibanding semua orang yang pernah Tante kenalkan. "Tulus?" Maya tertawa sinis. "Kamu yakin dia nggak mendekat karena tahu kamu kaya?" Kalimat itu membuat rahang Raka mengeras. Kalau dia mengincar uang saya, dia sudah mengambil isi dompet itu sejak awal. Maya langsung terdiam. Sementara itu, Nadira sendiri mulai menjauh perlahan setelah menyadari perbedaan status mereka terlalu jauh. Ia takut hanya akan menjadi bahan hinaan orang-orang sekitar Raka. Suatu sore, Nadira berkata pelan, "Kita hidup di dunia yang beda, Pak." Raka menatapnya serius. "Masih manggil saya Pak?" Nadira tersenyum kecil, namun matanya terlihat sedih. "Saya nggak mau jadi alasan orang-orang meremehkan kamu." Untuk beberapa saat, Raka diam menatapnya. Lalu ia berkata pelan namun tegas, "Orang yang paling saya butuhkan justru kamu, Nadira." Jantung Nadira langsung berdegup keras. Dan sejak saat itu, Raka semakin yakin pada perasaannya sendiri. Hingga akhirnya, pada malam peresmian proyek terbesar Mahendra Group, sesuatu yang tak pernah diduga siapapun terjadi. Acara mewah itu dipenuhi para pejabat, pengusaha, dan media. Lampu-lampu besar menerangi ballroom hotel paling megah di kota. Nadira datang dengan gaun sederhana yang dipilih sendiri oleh Bu Ratna. Ia tampak gugup berada di tengah orang-orang penting. Namun malam itu, tatapan Raka tak pernah lepas darinya. Di tengah acara, Raka tiba-tiba naik ke atas panggung. Semua orang langsung terdiam. "Ada satu orang yang ingin saya ucapkan terima kasih malam ini," katanya sambil memegang mikrofon. Tatapan para tamu mulai penasaran. Raka lalu berjalan turun dari panggung, menuju Nadira. Jantung Nadira langsung terasa berhenti. Di depan semua orang, Raka berdiri tepat di hadapannya. Kemudian, pria itu berlutut. Seluruh ballroom langsung gempar. Nadira menutup mulutnya dengan tangan karena kaget. Raka mengeluarkan sebuah cincin kecil dari sakunya. "Saya pernah kehilangan kepercayaan pada semua orang," ucapnya pelan sambil menatap mata Nadira. "Sampai akhirnya saya bertemu wanita yang mengajarkan saya bahwa ketulusan itu masih ada." Mata Nadira mulai berkaca-kaca. "Cuma karena mengembalikan dompet, hidup saya berubah," lanjut Raka sambil tersenyum tipis. "Dan saya nggak mau kehilangan orang yang sudah mengubah hidup saya itu." Ia menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata, "Nadira Anindya, maukah kamu menikah dengan saya?" Air mata Nadira akhirnya jatuh. Di tengah ruangan mewah yang dipenuhi orang-orang penting itu, gadis sederhana yang dulu hidup penuh kekurangan, kini berdiri sebagai wanita yang dicintai karena ketulusannya. Dan malam itu, ia mengangguk pelan sambil menangis bahagia. Tepuk tangan langsung memenuhi seluruh ballroom. Sementara Raka tersenyum lega untuk pertama kalinya setelah sekian lama, karena akhirnya ia menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun, ketulusan cinta yang nyata.